apa ya, lumayan ya lumayan keras lah dalam hal apapun gitu. Tapi kayak aku pribadi berusaha, ya udah gue berusaha melakukan yang terbaik, gue kerja seperti biasa, meskipun kayak kadang-kadang hal sepele itu bisa jadi hal yang dibesar-besarkan menurut kita sebagai karyawan yang biasa gitu. Karena kayak, ya Allah, telat semenit apa sih gitu loh. Misalnya kayak hal-hal yang kayak gitu mungkin buat kita hal yang remeh-temeh, tapi nggak buat Sarah gitu. Karena emang dia disiplin banget, dia strict banget sama pekerjaan, dan emang orangnya kayak gitu dari awal gitu. Dan teman-teman punya rencana untuk menggulingkan si Sarah ini gitu. Tapi emang gue sebagai orang yang sebenarnya emang tahu kalau nyari kerjaan di tempat lain tuh susah, dan kalau kebongkar ya pasti bakal kenanya ke kita nggak sih gitu. Misalnya kalau rencananya jadi susah atau kayak acak-acakan, pasti ya yang kenanya kita gitu, karena kita yang merencanakan hal ini gitu. Jadi awalnya gue lumayan bukan menentang sih, kayak nggak setuju, karena gue ngerasa ya buat apa juga sih, ya udah ikutin aja lah maunya mereka kayak gimana gitu. Tapi karena gue juga nggak enakan orang ya, jadi gue ya udah, gue nggak tahu lah, kalian bisa tonton aja nanti kayak gimana. Tapi itu dijelaskan di trailer juga seperti itu. Kalau Cinta nih tipikal bos gimana nih? Ya, kalau dari aku simple sih. Emang aku aslinya pun sangat disiplin, dan hidup aku sangat planned dan organized. Jadi untuk ngebawa sisi itu dari karakter Sarah gampang sekali. Aku paling gak suka orang yang telat. Aku paling gak suka orang yang gak bisa dipercaya. So, I am a killer boss in real life as well. Tapi alasannya beda dengan karakter Sarah ya. Kalau karakter Sarah, kenapa dia jadi bisa dibilang evil boss? Mungkin karena dia emang perlu membuktikan kepada seseorang bahwa dia capable dan bisa. Selain itu, tanggung jawab dia dalam hidup pribadi dia juga lumayan besar. Makanya saat dia di di environment kerja dia benar-benar harus fokus 100% dan make sure semuanya jalan secara lancar. Dan baru saat ketemu karakter Angga, karakter Sarah nih mulai vulnerable, goyah, dan sisi lainnya. But if you guys wanna know apa sih rahasia Sarah, harus nonton filmnya. Nah, the dark side-nya nih, sisi lain dari karakter Sarah itu harus adanya di film Devil on Top. Menariknya itu juga karena ini, ketika gue nonton dari openingnya aja gitu, dari awal film berjalan sampai yang pertengahan film gitu, jadi karakter-karakter itu emang gimana ya, bisa dibilang sangat relate, terutama kalau teman-teman yang lagi kerja kantoran gitu. Kayak tipikalnya Angga nih, misalnya kan karakter Angga nih kayak, ya gue sebenarnya kesel gitu, tapi kayak ya udahlah, gue juga nyari kerja susah gitu, coba bersabar dulu. Ada tipikalnya yang kompetitif banget kayak Kenny gitu kan, dia kan tipikalnya yang kayak kompetitif banget kan. Terus kalian juga pasti akan menemukan tipikal-tipikal atasan yang memang aneh lah dan unik lah gitu kalau di dunia perkantoran. Coba kalau yang di sini ini tipikalnya yang lebih apa ya, sosok yang mungkin kalian nggak mau lah temuin di dunia nyata gitu, karena strict banget gitu kan. 1 menit aja bisa wah buset. Oke, cuma gimana nih ya, maksudnya kalau yang gue tahu kan kalian lebih banyak berkecimpung di dunia seni peran ya kan. Ketika kalian hadir di film Devil on Top ini yang harus masuk kayak ke environment-nya perkantoran, gimana caranya akhirnya kalian bisa ngedapetin soul untuk memerankan karakter sebagai bos dan sebagai karyawan biasa gitu, dengan segala konflik yang ada di dunia kantorannya gitu loh. Right. Mungkin buat aku sama Angga, nanti aku akan biarin Angga jawab sendiri, tapi kita berdua sebenarnya punya konflik yang sama, di mana aku sama Angga sepanjang karir kita biasanya selalu mainkan karakter yang environment-nya tuh sekolahan, mau itu SMA atau kuliah. So, belum pernah kita harus main karakter yang environment-nya itu perkantoran. Tapi walaupun begitu, itulah indahnya menjadi aktor atau aktris ya, karena kita bisa berimajinasi dan menggunakan experience yang kita punya dari kehidupan nyata dan mentranslate itu kepada karakter kita. Walaupun aku nggak pernah kerja di environment kantor, aku tahu rasanya untuk mempunyai manajemen sendiri, mempunyai perusahaan sendiri, dan emang aku bos dan CEO perusahaan aku sendiri. Jadi aku menggunakan leadership skills yang aku punya dalam kehidupan nyata dan mentranslasikan itu kepada environment kerja. And I mean, to be honest, I'm just so blessed karena selain kita, di direct Mas Anggi Umbara yang pastinya orangnya keren dan castnya keren, aku juga mempunyai
co-star seperti Angga yang ngerti aku walaupun aku orangnya keras dan mau diajak diskusi dan aku ceritain sedikit aja. Walaupun kita waktu reading tuh waktunya singkat banget, saat aku ngajak Angga untuk ketemu di luar jam reading, yaitu weekend waktu itu untuk ngebahas ya, dia mau. And I think that's so important karena aku ingat banget aku bilang ke Angga gini waktu itu. Kita waktu syutingnya singkat, waktu readingnya singkat, tapi misi dan visi terbesar aku buat film ini adalah apapun yang terjadi, chemistry kita di film ini harus kelihatan real dan believable. Itu aja yang aku pentingin dan makanya aku butuh banget waktu ekstra dari kamu untuk bisa ngedalamin karakter kita berdua supaya saat orang nonton mereka benar-benar terbawa. And I feel super grateful karena so far sih kalau kita baca komen di YouTube, di TikTok, di Instagram, di social media manapun, bahagia banget dan bersyukur banget bahwa hampir semua orang bilang chemistry-nya dapet banyak yang baper dan banyak yang nge-ship. Yes, we did it, mission accomplished. Iya, benar. Sorry aku tadi ngomong banyak banget, tapi kalau Angga gimana? Kalau aku pribadi sebenarnya nggak jauh beda sih sama Cinta. Untuk film Devil on Top juga ini salah satu pengalaman yang baru buat aku karena mungkin bisa dilihat karya-karya aku sebelumnya juga lebih banyak berkecimpung di mungkin remaja, SMA, dan ini pengalaman yang baru dengan lingkup yang baru juga gitu. Dan di sini kan menceritakan dunia kerja yang sebelumnya jarang banget aku dapetin untuk karakternya sendiri gitu. Jadi ini hal yang baru juga buat aku, dan aku pas pertama kali ditawarin juga gak mikir dua kali sih, karena menurut aku ini suatu yang challenging banget buat aku. Mungkin aku bisa banyak belajar juga di sini, dan ternyata pilihannya juga tepat gitu karena bisa ketemu sama Cinta, bisa ngobrol banyak sama dia, dan ketemu sama orang-orang yang luar biasa juga di sini gitu. Tapi emang salah satu kendalanya emang buat aku masalah waktu sih, yang udah dibilang Cinta tadi. Emang beda banget sih, apalagi sekarang mungkin OTT lagi mulai berusaha untuk mengeluarkan karya-karyanya, dan Disney Plus juga salah satu yang berusaha untuk membuat hal-hal yang baru juga gitu. Dan ini juga terjadi di aku karena ini adalah salah satu film OTT pertama aku di karir aku gitu. Dan dengan waktu yang cukup singkat gitu proses pengerjaannya, karena emang untuk saat ini nggak bisa disamain gitu. Misalnya kayak di film bioskop atau di OTT sekarang masih berbeda gitu. Aku nggak tahu sih ke depannya bakal kayak gimana. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Karena kalau untuk sekarang emang dari segi budgeting, dari segi production value, atau mungkin dari segi proses selama pekerjaannya juga bisa dibilang sangat compact banget gitu. Dan itu yang harus kita maksimalin sebagai pemain gitu. Jadi lumayan ada hal yang harus kita usaha kerasnya di situ sih. Oke. Tapi mau bagaimanapun memang keadaan seperti ini ya, OTT memang opsi yang paling terbaik lah yang bisa diambil gitu kan. Dan keadaan yang sekarang gitu kan. Iya, dan untuk teman-teman yang kurang familiar, kalau layar lebar itu film untuk bioskop biasanya makan waktu let's say 18 sampai 40 hari tergantung genre filmnya. Kalau OTT atau film-film buat streaming platforms yang sekarang lagi banyak dikerjakan, itu biasanya kita hanya dikasih waktu 7 sampai 10 hari. Makanya oleh karena itu secara pengambilan, secara struktur juga lebih simple, tapi bukan berarti kita tidak bisa kreatif. Dan aku rasa kita tetap harus mengembangkan industri kreatif Indonesia ya, walaupun pandemi. Selama kita ngikutin protokol kesehatan, jangan sampai pembuatan film diberhentiin karena penting sekali kita terus berkarya gitu. Betul sekali. Karena kalau film nggak produksi juga
saya nih orang-orang hamba-hamba yang ada di rumah di kekurangan hiburan gitu kan. Jadi kita butuh film-film juga gitu, terutama yang baru gitu kan. Oke, cuman gini loh. Ketika kalian ini sebuah tantangan baru gitu untuk masuk ke dalam environment perkantoran dan memerankan karakter yang mungkin saya bilang cukup baru lah gitu kan. Walaupun kalian punya mungkin pengalaman di luar sana gitu yang bisa kalian bawa ke sini. Nah, pada saat kalian melakukan proses produksinya itu dengan waktu yang bisa dibilang juga tidak terlalu banyak gitu, kalian ngambil ini nggak sih kayak referensi juga gitu dari karakter-karakter film lain mungkin untuk kemudian kalian bawa sini terus kalian kembangin sendiri gitu untuk jadi karakter kalian di film Devil on Top? Iya, kalau buat aku kayaknya gampang ya. Meryl Streep adalah aktris terbaik di dunia di mata aku, dan dia pernah memerankan karakter yang juga dia menjadi boss yang evil. Jadi, of course, she inspires me. Tapi di luar dari itu, sebenarnya kalau dari aku benar-benar waktu yang aku habiskan sama Angga untuk reading dan prepare itu benar-benar ngebantu aku sih untuk bisa melakukan setiap scene. Karena at the end of the day, walaupun banyak referensi di luar sana untuk bagaimana kita harus beranin karakter kita, aku tetap ngerasa kita harus authentic. Kita tetap harus berusaha untuk original. Jangan copy paste dari orang lain. So with me and Angga, aku berusaha untuk membuat koneksi yang authentic, yang original, dan seperti aku bilang tadi, surreal dan believable mungkin. Karena itu yang terpenting dalam dunia film, aku rasa. Film kan itu sebenarnya intinya adalah menunjukkan hubungan satu karakter dengan karakter lainnya. Di luar dari itu hanya accessory. Misalnya ada scene action atau drama, itu hanya aksesori dalam sebuah film. Tapi yang terpenting adalah koneksi dan hubungan antar manusia. And that's what I think we accomplished. Dan akhirnya itu berhasil ya, membawa penonton jadi terbawa baper gitu kan sama acting kalian berdua gitu. Chemistry kalian berdua untungnya tuh bukan untung sih, ya bersyukurnya sangat berhasil lah gitu. Karena kalau saya emang lihat kolom komentar tuh pasti pada rame, ada yang baper gitu kan, ada yang merasa wah gila ini actingnya ternyata cocok. Karena jujur aja kan, mungkin ada gitu ya sebagian orang yang melihat ini kan Cinta Laura namanya gede gitu, Angga Yunani juga namanya gede, ya pasti udah keren aja gitu. Tapi kan belum tentu dong ketika misalnya dipadukan apakah chemistry-nya benar-benar bisa dapet. Dan ternyata dibuktikan oleh Cinta dan Angga memang dapet banget gitu. Jadi bukan sebatas nama besar aja gitu, dan memang mereka membuktikan kapasitas dan kapabilitas mereka gitu. Mantap. Tapi gue pengen tahu loh, kan ketika bekerja sama Anggi Umbara ini, itu kan sebenarnya Bang Anggi itu termasuk salah satu director yang menurutku tuh selalu karyanya tuh ada unik gitu loh, unik dan keren-keren gitu kan. Nah ketika kalian masuk gitu untuk bekerja bersama Bang Anggi gitu, sejauh apa sih ruang eksplorasi kalian untuk di film ini gitu, untuk nge-explore karakter di film ini? Kalau ini pertama kali juga aku kerja sama Mas Anggi Umbara. Kalau dari segi cerita dan karakter masing-masing, untuk aku pribadi sih dia open banget sih untuk diskusi apapun gitu, dan nggak nggak mengharuskan kita untuk jadi siapa atau kayak gimana gitu. Dan aku senang banget karena kebetulan di sini juga dia yang tulis sendiri ceritanya, skenarionya, jadi kita benar-benar tahu apa yang ingin dia capai, dia mau ngapain dan kayak gimana gitu. Kalau dari Cinta sendiri? Mas Anggi orangnya sih super cool ya. Yang aku suka dari dia adalah dia sangat open mendengarkan input dari aktor-aktor dan orang-orang di project film ini. Jadi waktu reading hari pertama banget pun, waktu aku dan Angga mempunyai pertanyaan soal scriptnya dan ada salah satu scene yang kita kurang nyaman, dia tuh sangat open mendengarkan opini kita dan sangat open untuk mengadjust supaya kita lebih nyaman mainnya. And I think that's so important. Dan in other words, dia memberikan kita freedom yang bisa dibilang lumayan besar untuk benar-benar memainkan karakter kita seperti apa yang kita bayangkan dalam pikiran kita gitu. Berarti benar-benar kayak kalian bebas banget lah ya untuk mengeksplor karakter di film ini ya? I guess so.
keren. Kok ngerasa pertanyaan itu ada layernya ya? Oh enggak, beneran enggak. Gue cuma pengen tahu aja gitu, karena biasanya kan gitu, untuk beberapa film yang lain yang pernah gue tahu sih gitu kan, ada kan tipikalnya Mas Saudara yang cukup ketat lah gitu loh sama para pemainnya gitu kan. Ya udah nih karakternya seperti ini, ya jangan terlalu jauh gitu. Jadi maksudnya ruang eksplorasi untuk si pemainnya pun nggak terlalu bebas gitu loh, kayak kepatok. Yang sebenarnya nggak masalah juga, cuman kan ketika, kalau menurut gue gitu ya, ketika si pemainnya punya ruang eksplorasi yang lebih luas, pasti bakal banyak hal-hal yang kayak di pas kita nonton tuh kayak, wah ini nih gokil juga nih gitu kan, gokil juga. Dan ternyata pas kayak di wawancaranya gitu, itu emang gak ada di dalam skrip. Itu emang gue ngerasa, oh karakternya kayak bisa dibikin kayak gini loh modelannya, bla bla bla. Itu jadi hal yang menarik gitu. Gue sebenarnya coba penasarannya, apakah sama Bang Anggi gitu, karena kan ini juga dunia yang baru gitu, bukan dunia yang baru, pengalaman yang baru untuk kalian gitu, bermain di environment perkantoran gitu kan. Terus juga karakter kalian juga mungkin bisa bilang hal yang baru gitu. Tambah lagi ini sama Anggi Umbara yang notabene-nya kalau menurut gue adalah director yang selalu ngadirin film-film yang gokil lah gitu. Dan pasti punya keunikan tersendiri gitu di setiap filmnya. Gitu. Itu jadi kayak ciri khasnya Bang Anggi gitu kan. That's why gue kayak pengen tahu aja sebebas apa gitu loh ruang eksplorasi kalian. Nah, gue pengen beranjak juga tuh dari situ. Ini ada hal yang menarik gitu, ketika gue nge-scroll kayak kolom komentar di YouTube gitu kan, tentang trailernya Devil on Top gitu. Ada satu komen yang bilang kalau misalnya kayaknya Devil on Top ini lebih pas dijadiin seri nggak sih gitu dibandingin film. Nah, kalau misalnya menurut kalian gitu, si Devil on Top sendiri yang untuk film penuhnya, format filmnya penuhnya itu udah cukup mewakili nggak sih untuk keseluruhan cerita, atau emang nantinya bakal ada serinya nih gitu kira-kira? Kalau itu sih kayaknya aku sama Angga nggak bisa jawab ya, harus tanya Emmy dan juga Disney Plus Hotstar. Tapi lagi-lagi kita kan dari tadi udah bilang bahwa Devil on Top ini emang film khusus buat streaming platform, yaitu Disney Plus Hotstar. Jadi aku rasa kalau di masa depan kita diberi kesempatan untuk bikin Devil on Top lagi, tapi untuk layar lebar, di mana ceritanya dikembangin lagi, waktunya ditambahin lagi, I mean that would be amazing. Kalau dibikin series pun lagi-lagi kalau dikasih banyak waktu untuk reading dan setiap episode syutingnya banyak waktu, that would be great. Tapi kayaknya Angga sama aku tadi juga udah bilang bahwa kalaupun kita di pairing lagi di project lain, kita juga sangat open untuk hal itu. Karena bayangin dengan reading 4 hari, kita accomplish apa yang kalian lihat di Disney sekarang. Kalau dikasih lebih banyak waktu, aku penasaran banget apa sih yang bisa kita accomplish dengan karakter kita gitu. Kalau menurut Anda gimana? Iya, sebenarnya nggak jauh beda sama Cinta, karena kita baru aja ngobrolin beberapa menit yang lalu sebelum kita live gitu. Oke. Dan aku benar-benar open banget karena aku ngerasa Cinta juga salah satu partner yang luar biasa, dan aku beruntung banget bisa kerja bareng sama dia, dan aku sangat tidak sabar kalau memang ada kesempatan lagi untuk bisa dipersatukan lagi dengan Cinta di project yang lainnya, tapi akan lebih luar biasanya kalau emang dengan segala hal yang lebih baik ke depannya gitu. Oke, gue nangkep gitu.